di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai relasi, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Sehingga ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk yang pertama ada mendefinisikan dan menentukan jenis-jenis fungsi. Lalu ada menentukan domain, kodomain, dan range dari hasil fungsi. Lalu yang ketiga ada menyatakan fungsi melalui beberapa cara, ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau meminta kalian semua untuk membagi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Boleh di-skip dulu teman-temannya. Ibu di-skip, tentunya dipilih dulu siapa kelompoknya gitu. Saya mau sama Satu kelompok 4 orang. Ya. Saya. Oke, kalau sudah simpan dulu nama teman-temannya. Coba dicatat dulu sayang. Oke, kita masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengajukan pertanyaan kepada kalian semua. Nanti langsung dijawab, pertanyaannya mudah kok. Siap? Nah, apakah ada anak yang memiliki 2 ibu kandung sekaligus? Atau apakah ada anak yang tidak memiliki ibu kandung? Oke. Lanjut, apakah ada anak yang lahir namun tidak memiliki bulan lahir? Lanjut, atau lagi, apakah ada anak yang lahir namun memiliki 2 bulan lahir? Oke, tentu jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tidak. Karena tentunya satu anak hanya memiliki 1 orang ibu, dan 1 anak tentunya hanya akan memiliki 1 bulan lahir. Oke? Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan, di mana fungsi atau pemetaan yaitu relasi antara himpunan A ke himpunan B, yang dimana setiap anggota himpunan A tepat memiliki 1 anggota di himpunan B. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, nah di dalam fungsi ini kita akan mempunyai 3 istilah. Ada domain, kodomain, dan range. Nah, domain itu kita sebut juga sebagai daerah asal, sedangkan kodomain itu daerah kawan. Nah, hasil pemetaan antara himpunan A ke himpunan B itu disebut dengan range atau daerah hasil. Paham sampai sini? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cara menyatakan fungsi. Anak-anak sekalian, cara menyatakan fungsi ini ada 3. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga ada diagram kartesius. Oke? Ada berapa cara menyatakan fungsi? Iya. Apa saja? Diagram panah, kartesius, pasangan. Oke, ada 3. Nah, untuk yang pertama diagram panah. Nah, diagram panah ini merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan sebuah fungsi, yang dimana membentuk pola menggunakan diagram arah panah. Contoh,
buat diagram panahnya dulu. Kita ketahui ada P 26, 10, 12, 16, dan 20 yang Q 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kita lihat aturannya adalah kelipatan dari. Maka 2 merupakan kelipatan dari 2. 4. 1. Oke. Nah. Oke, dari mana? Lalu 6 merupakan kelipatan dari 3. Lalu lanjut 10 merupakan 12. Lanjut lagi 16. 8. Dan yang terakhir 20. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram panah. Paham sampai sini? Bu, yang dimaksud fungsinya yang mana, Bu? Ini. Fungsinya tadi kan fungsi adalah pemetaan kan? Tepat anggota A memiliki tempat 1 di anggota B. Ini kan 1, pasangannya 1. Nah, inilah yang dinamakan fungsi. Kalau misalnya dia di sini, nah ini bukan fungsi tapi relasi. Apa bedanya relasi sama fungsi? Kalau relasi ini anggota A ini boleh memiliki pasangan lebih dari 1 di B. Kalau fungsi nggak boleh, dia hanya 1. Paham? Paham. Lanjut, yang boleh dicatat dulu kalau misalnya nggak paham. Itu Bu. Di diagram panahnya itu kan misalnya P sama Q ya. Oh, iya betul. Sorry. Oh ini, sorry. Iya, maaf ya. Nah, udah paham? Paham nggak? Bu, mau nanya Bu. Kan yang nggak boleh kan P-nya yang bercabang. Iya. Kalau Q-nya bercabang boleh nggak Bu? Boleh. Kinya bercabang boleh. Boleh. Kok boleh? Boleh kan nanti kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Nah itu kinya ada yang bercabang. Oh, bukannya bersama Q itu himpunan yang dijadikan fungsi. Fungsi lah. Lanjut Bu, Iya lanjut Bu. himpunan A fungsi. Lanjut Bu. Kasih deh. Udah. Lanjut ke cara yang kedua. Udah dicatat belum? Udah. Nanti di foto aja Bu. Catat saja nanti. Papan tulisnya nggak muat, jadi terpaksa dihapus. 19 sekolah kan Bu? Kalian dong. Kalian yang bayar. Yang kedua ada himpunan pasangan Berulang. Nah, ini cara melaksanakannya dengan mengurutkan antara A ke B. Ya, tadi ada B-nya, ada berapa tadi? 2, 6. Berapa tadi? Tadi nyata? 8 Bu, 8 Bu. 8 Bu. Gak ada tuh 8-nya. Kalian Tapi tadi ada Bu. yang ini ada 8-nya. Tadi dari diagram panah tadi kita kalau misalnya ini kita misalnya berarti tadi pasangannya 2 sama 1. Koma lagi, buka buka lagi. Oke, cocok Kaira. 10 sama 5. Oke. Oh, dari sebut nama Apa lagi? Apa lagi? 12 sama 6. Lanjut. 16. Oke, pinter nih. 20 sama 10. Oke.
Iya. Nah, lanjut ke yang ketiga nih, cara menyatakan fungsi yang ketiga dengan diagram Cartesius. Menyatakan melalui dot atau titik-titik dari himpunan pasangan berurutannya. Dot titik-titik. Catat dulu. Panik ya. Udah? Yakin ya kan? Udah Bu. Udah Bu. Ya memang ada di sini ya. Kayak kalian udah. Tolong nanya nanti Bu. Mana lah? Tapi nggak muat di sini. Gak apa-apa Ibu, pinter-pinter Ibu nulisnya Bu. Oke. Dia nggak kuat soalnya. Oke. Tadi pasangan 2 sama? 1. 1. Ada 1 itu Bu. Iya, ini kan lipatan 2 jadi satunya di sini. Lanjut lagi. 4 sama? Nah, misalkan 3. Barang ketiga. Oke, kita nggak ada. Berarti panjangnya. Oke, lanjut. Terus lagi. 10 sama 5. Sama 5. Ada yang di situ. Enggaknya. Ibu lagi Kalau kalau. ini 12 sama 6. enggak cukup. Nggak muat. Miring Bu, miring. Iya. 16 sama 8. 20 sama 10. Iya. Ini diagram paham? Bu, kalau yang X tuh harusnya P atau Q? P. Bu. Iya. Oh. Iya, Bu. Bu garisnya harus putus-putus kan Bu? Iya. Kenapa harus putus-putus? Memang harus putus. Mereka gini. Biar enak aja. Terus kan lebih enak. Dah? Bu, kalau tadi kan yang apa yang awal? Ya, Iya kan, kalau yang pertama kan tuh menyatakan dalam bentuk kan ada aturannya Bu ya. Kalau pasangan atau berurutan tuh nggak ada aturannya tuh Bu. Ini harus pakai kurung perawan. Itu juga aturannya Iya. Bu. Sama kurungnya supaya membedakan antara satu dengan yang lain. Tadi yang tiga paling Bu pakai aturan kata Ibu kelipatan 2. Iya, ini sama tetap aturannya juga kelipatan 2 maksudnya. iya. Oh, aturan ininya kurung perawan. Tapi aturan itu dari awal hingga akhir kalau soalnya sama berarti aturannya sama. Kalau soalnya beda berarti nanti bisa jadi aturannya juga beda. Oke, bisa dipahami? Bisa. Yang ingin ditanyakan lagi? Bisa dihapus? Kondisinya. Bisa dihapus? Sabar. Udah. Jangan kasih Murid-muridnya. Jangan kasih nama anak pakai os. Masih emosian. Maaf ya. Nggak mau nanti bilang guru BK. Gimana sih gitu coy? Nggak apa-apa lah Bu, jika kami bayar. Masuk ke materi yang ketiga yaitu jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi ini juga ada 3. Yang pertama ada subjektif, objektif, dan bijektif. Ada berapa? 3. Ada Subjektif, injektif, dan bijektif. Oke, yang pertama Subjektif. sur. Ya, Sur. Su R. Suryani.
Suryanto. Subjektif itu fungsi yang kodomainya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Kodomai daerah apa tadi yang di awal? Kodomai kawan. Daerah kawan. Berarti anggota kodomainya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Namun boleh memiliki lebih dari satu anggota di domain. Nah, tadi bikinnya berarti boleh bercabang. Artinya kita dapat artikan itu anggota kodomain ini tidak boleh jomblo, harus mempunyai pasangan. Dan anggota kodomain ini tidak boleh selingkuh, boleh memiliki lebih dari satu anggota di domain. Misalnya Hitam variasinya. 1, 2, 3. Ini berarti ini enggak termasuk soal tadi ya, beda. Ya. Tapi itu Titiknya saja. iya. Nah, ini fungsi Subjektif. Paham? Ada yang ditanyakan? Bu, kan Q-nya yang harus berpasangan. Kalau P-nya tidak ada pasangan boleh enggak, Bu? Nggak boleh, Nggak boleh, ini nggak fungsi boleh. tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, jawab. Lanjut ke yang kedua apa? DJ. Apa? Injektif apa? Ada yang sudah dapat bayang-bayang injektif? Belum. Belum? Oke. Injektif yaitu fungsi yang anggota kodomainya hanya boleh memiliki satu anggota di domain. Dan anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Artinya anggota kodomain ini harus setia pada satu pasangan. Namun boleh juga memilih untuk jomblo. Tidak boleh selingkuh. Oke, paham? Enggak, yang tadi yang pasangan tadi kan punya satu. Nah, itu nggak boleh bercabang. Harus punya satu, harus setia sama satu pasangan. Oke. Ini, nah, kan? Satu-satu nih, tapi anggota kodomain ada yang jomblo, tidak ada punya pasangan. Nah, ini dinamakan fungsi Injektif. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Masuk yang ketiga apa? Bijektif. Bijektif. Nah, fungsi bijektif ini yaitu fungsi yang kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Dan setiap anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan di domain. Tidak boleh bercabang. Artinya tidak boleh selingkuh, tidak boleh ada yang jomblo, harus punya masing-masing satu pasangan. Lagi. Ini yang dinamakan fungsi bijektif. Masing-masing punya satu pasangan dan tidak ada yang jomblo di kodomain. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah bisa dipahami semua gamenya? Bisa. Oke, masuk ke kerja kelompoknya. Udah dibagi? Sudah. Oke. Gua akan bagikan. Nomor 1. Kelompok 4 orang. Nggak nampak tulisannya buku. Tapi yang tadinya lagi belum hadir, Bu. Masa mereka berdua? Ya temannya bolos. Dua teman mereka yang satu. Iya, Kak. WC, Bu. Itu boleh bisa. Bertiga juga boleh. Itu berdua aja, Bu. Kalah nih, kalah. Aku bisa. Kalah dua. Dia kawannya baik dari
sebentar ya. Nanti yang kedua itu soalnya jangan dibuang dulu, soalnya tetap dipegang kalian. Nanti kalian maju presentasikan, lalu gunakan pada diagram panahnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Dengan kelompok satu maju. Maju lah, bisa maju. Ya, Bisa aja. ayo silakan. Ini tuh, wes Ya, ya. oke ya. Maju lah. Ya, ya. Ya, bisa ya. Bisa ya. Maafin dulu nih. Ini putar dulu sayang. Putar. Yang ke depan. Nah, nomor 2, ambil soal di nomor 2. Pilih satu ya. Ini apa dia mau? Bisa dulu. Bisa. Nah, satu lagi. Empat, ambil. Belum. Satu. Pilih. Lihat. Kita unboxing. Satu ya. Satu lagi. Dua, ambil. Masih ada sisa satu. Nah. Kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Apa kami bu? Oke. Lihat keterangan dan aturannya ya. Di belakang itu kan ada tulisan aturan. Jangan dibuang kertas-kertasnya, nanti dimasukin ke depan. Suara. Kan diskusi bu, masa diskusi nggak ada bersuara? Buat lagi. Belum. Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak dulu. Apa tadi mengenai kabelnya? Boleh. Keterangan nggak usah ditulis karena di belakangnya biasa ada keterangan. Nah ini ada aturan, berarti itu aturan aja. Karena ada di soal lain yang ada keterangan. Keterangan sama aturan. Kalau misalnya nggak ada salah satu, boleh satu. Itu. Ibu, nanya ibu. Ini kasih dari itu ya. Ini. Tulis dulu. Iya, ada soal yang belakang ini. Nah, ini kita belum. Tidak didengarkan. Itu apa ini? X tuh ayam. Ini lah. Hasil dilihat dari yang kinya. Oke, dari hasil dia dari ki atau b. Udah. Ini yang udah ada kejelasan verbal. Tadi buka. Semua foto. Ibu udah. Jangan dari sini. Kok satu loh bu? Maksudnya KPI kan belum bisa. Kasih kayak ya tempel pakai jarum. Jarum ketik. Jarum. Ini. Ya, di tempat namanya tadi. Bukan. Iya, sesuai dengan keterangannya.
selanjutnya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Waktunya udah tinggal sedikit, tapi Indra. Nah, jadi kita buat tiganya di pertemuan selanjutnya. Ya. Boleh satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa tadi mau. Boleh. Apa? Kak Indra sih. Kak Indra. Nggak sudah muncul-muncul itu ya sebut. Baik Bu, baik teman-teman, dan prinsipul pada hari ini kita sudah belajar mengenai cara menyatakan hubungan ada tiga. Yang pertama menggunakan diagram panah, kedua menggunakan pasangan urutan, dan terakhir menggunakan diagram kartesius. Sedangkan yang fungsi ada tiga juga ada subjektif, objektif, dan subjektif. Bu. Nah, untuk soal pengatakan sekali di rumah itu boleh share di grup, oke? Iya, Ibu. Dikerjakan ya. boleh. Dikerjakan ya. Iya, Bu. Thank you. Pertemuan selanjutnya kita lanjut kelompok itu lalu ke materi selanjutnya yaitu operasi fungsi. Apa materi selanjutnya? Operasi fungsi. Boleh seseorang mungkin doa sebagai penutup kita untuk pagi hari ini. Yuk, yang laki-laki, yang merasa laki-laki. Yuk, Desi Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi